bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Yeay. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Halo kak. Hai. Halo adik-adik. Halo, Apa kabar Wow, bisa pastinya ya kak. Wah, Kak Cika kayaknya semangat banget minggu ini. Iya dong kak, setiap minggunya kan kita mau memuji Tuhan nih, jadi harus semangat. Betul tuh, setiap Betul. minggu kita harus tetap semangat. Adik-adik di rumah pada semangat gak kayak Kak Cika? Pastinya semangat dong kak, kalau bisa hari ini adik-adik di rumah semangatnya harus melebihi kakak-kakak. Iya betul, adik-adik pokoknya hari ini harus semangat ya, melebihi Kak Cika. Iya, betul banget. Nah, yuk kita mulai ibadah ini, tapi kita doa dulu. Tapi siapa yang doa Kak? Kalinda deh. Oh iya dah, siap. Nah, yuk kita doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mulai ibadah online ini. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang pimpin ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita udah diciptakan tubuh yang lengkap. Kita diciptakan mata, tangan, kaki. Nah, kita udah diciptakan itu semua, kita pergunakan dengan hal yang baik. Yuk kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Pakai gerakan adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, betul banget kak. Kita harus selalu berhati-hati ya menggunakan seluruh tubuh kita. Nah, sekarang kita mau nyanyiin satu lagu nih. Kita percaya kalau Tuhan kita itu sobat kita yang paling setia ya. Bener banget ya kak ya. Oke, kita mau nyanyiin satu lagu. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya
harinya Tuhan gak cuma hari Minggu doang loh adik-adik. Betul. Semua hari adalah harinya Tuhan. Iya, betul Maka itu banget. kita harus bersuka-cita setiap hari ya Kak ya. Betul. Nah, yuk kita nyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau ambil sikap yang manis. Kita mau buka hati kita mau buka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
kasih ya Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini agar kami bisa beribadah bersama-sama untuk memuji menjemah-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan ya Bapak. Kami menyerahkan ya Tuhan firman yang akan dibagikan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah setiap yang ingin Kau katakan ya Bapak bisa disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Kak Gunawan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu secara online dan tetap dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Jefta sudah mengingatkan kita bahwa tugas anak Tuhan selain baca Alkitab, selain berdoa, selain memuji Tuhan, salah satu ada tambahan terakhir yang Kak Jefta bilang, bersaksi. Bersaksi adalah menceritakan apa yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan. Kalau 3 teman-teman kita bulan lalu bercerita tentang kasih Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan, itu yang mereka sudah alami, bukan yang mereka belum alami. Contohnya, siapa di sini yang suka makan bakso? Makan mie ayam? Makan apa lagi ya Kak? Makan siomay? Makan capcay? Waduh, ada lagi nih, satu lagi. Pasti pada suka. Siapa yang pernah makan barongsai? Nah, kalau yang terakhir ada yang angkat tangan, dia harus cerita bagaimana rasanya makan barongsai. Semua yang tadi kakak bilang makan bakso, kita sudah rasakan, kita bisa cerita karena kita pernah rasakan. Kalau makan barongsai, isinya apa aja ya? Ya, bersaksi adalah menceritakan apa yang kita sudah alami, bukan yang belum. Atau ada orang yang bercerita begini, saya mau bersaksi. Iya, silakan ke depan. Wah, kalau nanti saya sudah dewasa, saya akan belum. Itu namanya baru cita-cita, belum bersaksi, karena belum dialamin. Kalau yang sudah dialami, itu yang kita saksikan. Ya, seperti Kak Gunawan ulang, 3 saudara teman-teman kita itu yang mereka sudah alami, yang mereka ditolong Tuhan, bukan yang nanti, yang mereka sudah alami. Itu namanya bersaksi. Kita akan buka di dalam satu firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Kejadiannya di tengah-tengah perjalanan Yesus sesudah melayani banyak orang, dia mau berjalan melewati daerah yang namanya Samaria. Di tengah jalan Yesus kehausan dan dia berdiam di dekat sumur. Tapi nggak ada timbanya. Tapi Yesus haus banget. Tidak lama kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-7. Yohanes 4 ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Yesus minta kepada perempuan itu, "Kasih saya minum dong. Saya haus." Ya. Kalau kita baca terus dari ayat ke-9, kalau Gunawan baca, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?"
Terus, nah ayat 10, Yesus menceritakan siapa dirinya. Yesus tidak bercerita tentang apa yang tidak ada dalam lingkungannya. Dia cerita apa yang ada di dalam dirinya. Siapa yang minum air daripadaku tidak haus lagi. Yesus bercerita tentang apa yang ada. Kalau kita cerita seperti tadi Kak Gunawan bilang, nanti kalau saya besar, saya akan gini-gini, itu namanya baru cita-cita, bukan bersaksi. Bersaksi menceritakan apa yang kita sudah alami, yang kita sudah rasakan, ya, yang kita sudah lewati. Pertolongan Tuhan banyak. Tadi lagu pertama menyatakan hati-hati gunakan tanganmu. Tangan, semua anggota tubuh kita bisa menceritakan akan kasih Tuhan. Ya. Kalau kita anak Tuhan, tapi mata kita masih suka nyontek, itu bukan menjadi saksi. Kita ngaku anak Tuhan, tapi mulut kita masih suka marah-marah, masih suka mengatakan yang tidak-tidak. Itu tidak bersaksi. Ya. Mulut kita masih suka melawan mama papa, itu tidak bersaksi. Minggu lalu Kak Jefta bilang kesaksian kita bisa ceritakan kepada papa mama apa yang kita sudah alami dari Tuhan. Kita bisa cerita, mama aku berdoa loh, Tuhan Yesus sembuhkan saya sakitnya. Itu kita bisa ceritakan. Ya. Kalau kita tidak punya mulut seperti yang baik, mana saksinya? Ya. Mana buktinya kalau kita anak Tuhan? Yesus menceritakan apa yang dia rasakan, yang dia diutus Tuhan, bahwa dia adalah air yang benar. Kita loncat jauh ke ayat 26. Yohanes 4 ayat 26. Setelah Yesus cerita bahwa siapa dirinya, kemudian kata Yesus, ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Perempuan itu tidak tahu siapa yang bicara, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Ini loh saya anak Tuhan. Saya ini loh anak Tuhan. Saya ini anak sekolah minggu yang setiap minggu ikut ibadah online. Buktikan. Ya, buktikan kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Kemudian kita loncat ayat ke-26, ayat ke-27, ayat ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah ia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan ini menceritakan apa yang dia rasakan. Kok tahu ya Tuhan ya apa yang saya buat? Kok dia tahu ya? Tuhan itu tahu apa yang saya kerjakan? Ya. Itu yang disaksikan Tuhan tentang dirinya. Akhirnya perempuan itu cerita kepada yang temannya, cerita kepada saudara-saudaranya. Ikut yuk, di sana ada orang yang mungkin dia Kristus. Dia tahu semua yang saya katakan, yang saya alami. Ya. Dia itu hebat, dia tahu semuanya. Perempuan itu menceritakan apa yang dia alami
Dia bersaksi bahwa ada orang di sana yang dia kenal, tahu segala-galanya. Itu namanya bersaksi. Itu namanya menceritakan akan kasih Tuhan. Jangan kita bilang bahwa saya anak Tuhan tapi kelakuan saya bukan seperti anak Tuhan. Mana saksinya? Mana buahnya? Tidak ada. Tidak ada buahnya. Ya. Kalau kita anak Tuhan, kita buktikan, saya anak Tuhan. Saya murid Kristus. Ya. Terus ayat ke-39 kita loncat lagi. Sebentar, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Akhirnya dari satu orang, Yesus bicara kepada satu orang perempuan Samaria, ya, dengan meminta air. Dari air itu dia bercerita bahwa kalau ikut Tuhan, semuanya pasti Tuhan akan kerjakan baik. Ikut di dalam Tuhan ada sukacita yang wah, ada pertolongan yang wow. Hebatnya, dia bercerita kepada perempuan itu, dan perempuan itu menyadari, oh iya, yang dia katakan benar. Perempuan itu bercerita kepada orang banyak, kepada teman-temannya. Akhirnya seluruh kota Samaria mendengar akan cerita tentang Tuhan. Itu namanya bercerita tentang kasih Tuhan. Itu namanya bersaksi tentang kasih Tuhan. Sekali lagi, ingat, tugas anak sekolah minggu salah satunya adalah bersaksi. Menceritakan akan kasih Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus oke. Dia segalanya. Ya. Dia segala-galanya buat hidup kita semua. Terima kasih. Ingat, Kak Gunawan akan ulangin satu lagi. Tugas anak sekolah minggu atau setiap kita adalah bersaksi akan kasihnya Tuhan. Bagaimana rasanya bisa bersaksi? Kita berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan sudah tolong, ceritakan akan kebaikan Tuhan kepada orang banyak, sehingga orang percaya. Orang banyak, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan karena mendengar akan kesaksian setiap kita. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jadikan kami, setiap kami Tuhan, murid-Mu, anak-Mu yang bisa menjadi saksi buat banyak orang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari Senin sampai ke Senin lagi, setiap hari, setiap apapun yang kami punya, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang ini untuk aktivitasnya ya. Jadi kalian di sini akan membuat kipas ya. Misalkan kalau kalian mau bikin desainnya lain, terserah kalian, nggak apa-apa, nggak harus sama kayak gini juga nggak apa-apa. Atau kalian mau nanti hiasnya beda juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bikin kipas ya. Nanti kalian jangan lupa juga tulis ayatnya sama isinya di kipasnya. Terus nanti kalian foto lalu kirim ke kakak kalian ya seperti biasa. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan itu, kamu kalau ada kertas, pakai aja kertas ini, nggak apa-apa ya. Kalau kamu di rumah juga punya kertas lain berwarna, nggak apa-apa. Terus ada ini. Lalu untuk bikin desain yang seperti bunga ini, caranya kalian ambil kertas ya, kertas kosong, terus kalian lipat. Nah, udah kalian lipat gini, kamu lipat lagi. Nah ini kamu udah gambar ya. Nah,
Jadi kalian tuh gambar yang bagian garis ininya, tapi kalian jangan gambar itu jangan sampai ujung, tapi agak masuk ke dalam karena ini tuh ada bagian yang masih dilipat ya. Jadi biar nanti tuh kalian gampang masukin ke stick es krim atau ke sumpitnya. Ya, jadi kalian udah kayak gini, kalian gambar aja. Bagi yang belum bisa, kalian bisa minta orang tua atau kakak kalian ya untuk bantu. Nah, ini kamu gambar itu titiknya, mulai itu jangan ke ujung sini tapi agak masuk ke dalam. Nah, kamu tinggal aja bikin garis segitiga gini. Dah. Nah, yang ujung sini juga jangan kamu sampai ujung. Tapi masuk ke dalam dikit. Nah, nanti untuk bagian bawah ini kamu bisa gambar kayak bentuk garis yang lekukan seperempat lingkaran ya, dari sini sampai sini, atau kamu bisa sampai bawah juga, terserah kamu ya. Nanti kamu tinggal gunting aja, yang kamu buang bagian ininya sama bagian ininya ya. Nah, kalau misalnya kamu mau bikin yang kayak gini, kamu ambil kertas ya, terus kamu lipat sekali aja gini udah. Nah, nanti kamu tinggal, ini kan ada kayak macam lekukan juga masih ada ya. Kamu tinggal yang untuk tengahnya ini kamu bikin segitiga kayak gini. Nah, untuk ujung-ujungnya kalau kamu mau yang nggak mau yang lancip, kamu bisa tambahin di ujungnya ini kayak belokan. Nah, kayak gini ya. Nah, yang bawah sama aja, kamu bikin aja garis kayak gini. Nanti kamu tinggal potong. Ini kamu buang 1, 2, yang bagian tengah ini sama 3, yang ujung ini sama nanti yang bawah ini kamu buang ya. Nah, nanti untuk sumpit kayu, misalkan kamu pakai sumpit kayu nih, kamu tumpuk. Nah, udah kamu tumpuk gini, nanti kamu tinggal selipin kertasnya itu yang udah kamu bikin di tengah-tengah sini ya. Terus nanti kamu tinggal selotip di daerah sininya ya. Nah, misalkan kamu juga mau bikin nih kipas kecil yang kayak gini. Nah, kamu kalau di rumah ada origami, kamu bisa pakai. Kalau nggak ada, kamu bisa pakai yang lain. Nih, seperti ini. Nah, caranya itu, nah, kamu kan awal kan kayak gini. Nah, kamu itu lipat keluar, lalu ke dalam, seterusnya kayak sama kayak gitu sampai paling bawah. Ya, kan kayak gini nih. Kamu tinggal lipat lagi ke dalam. Lalu untuk bikin dia lancip seperti ini, kamu tinggal gunting bagian sini nih. Jadi kamu guntingnya miring. Guntingnya miring gini aja. Ya, miring gini. Nanti dia bakal jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita buka kan seperti kipas kecil. Nah, untuk nyatuin ininya, nih, kamu bisa lem bagian sininya. Atau kamu bisa pakaiin selotip juga nggak apa-apa. Nanti waktu kamu buka, dia bakal seperti ini. Nah, itu kamu nanti bisa tempel di kipasnya ya. Setelah kamu udah selesai hias, nah kamu tinggal tulis ayat hafalannya. Tulis ayat hafalannya di depan, di satu sisi, dan juga isinya tuh di sisi lainnya ya. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu foto ya. Sekian dari kakak, terima kasih. Nah, adik-adik, siapa yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini? Saya. Saya. Nah, adik-adik, kita harus selalu jadi saksi Tuhan ya. Jangan Betul. Berhenti untuk jadi saksi Tuhan. Betul. Saya bersaksi sampai Tuhan datang. Iya. Iya. Dan tadi ada aktivitas juga ya Kak. Jangan lupa ya adik-adik untuk foto terus kumpulin ke kakak-kakaknya. Sekarang ada pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Gunawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati dalam segala hal. Yang kedua, terima kasih untuk kakak-kakak dan adik-adik yang sudah ikut melayani hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Yang ketiga,
untuk persembahan dan persepuluhan, kalian bisa transfer ke kas gereja atau bisa juga dititipkan ke Kak Siska dan Kak Eli. Terima kasih untuk persembahannya. Ya, dan kakak mau ingetin adik-adik untuk tetap setia beribadah ya dengan kondisi yang ada sekarang. Setiap hari Minggu kita akan ibadah online bareng-bareng jam 9:30 pagi. Nah, sebelum itu ada ibadah umum. Kakak juga mau ngajakin adik-adik untuk selalu ikut ibadah umum ya, jam 8 pagi. Kita mau sama-sama tetap dukung pemerintah berantas virus corona. Kita mau doakan agar pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita nyanyikan satu lagu, Kau Mengasihiku. Kau mengasihiku, tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Doa penutup saya serahkan ke Kak Gunawan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk kami boleh bersaksi menceritakan akan kasih Tuhan. Apa yang sudah kami alami Tuhan, kami akan bercerita kepada orang lain. Bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang diberkati, kita akan katakan amin. Ayo kakak-kakak kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Jalannya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih